Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak kelas 12 SMK Sehat Insan Perjuangan. Ketemu lagi dengan saya Bu Gita pada hari ini, yaitu pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik. Sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Untuk hari ini, pada pelajaran pelayanan farmasi simulasi apotik, Bu Gita hanya memberi kalian tugas. Jadi silakan nanti dikerjakan, karena minggu kemarin kita sudah belajar tentang pelayanan atau memberikan informasi obat kepada pasien. Bisa swamedikasi atau pengobatan mandiri sama resep, ya pengambilan resep. Kalian sudah membuat videonya, dan saya ingatkan lagi yang belum mengumpulkan, silakan dikumpulkan. Saya tunggu sampai hari ini, karena itu masuk nilai praktikum kalian, masuk nilai praktikum simulasi apotik. Untuk hari ini Bu Gita memberikan kalian beberapa kasus ya. Silakan nanti dikerjakan, silakan kasusnya dipecahkan. Untuk kasus yang pertama, yaitu apotik Karya Sehat membeli perbekalan farmasi dari PBF Sumber Sehat berupa pen needle dengan harga neto apotik 260.000 per box. 100 isinya satu box 100 dengan diskon 5%. Kemudian Foley kateter, harga neto apotiknya 12.000 dengan diskon 5%. Berapa yang harus dibayar kepada PBF Sumber Sehat saat inkaso? Ya, silakan dihitung. Jangan lupa diskonnya juga dihitung. Diskonnya masing-masing sediaan atau perbekalan 5%. Kemudian kasus yang kedua. Suatu apotik menerima resep sebagai berikut. Nih, resepnya dari Dr. Ranang Saifullah yang isinya Nodrov nomor 10, kemudian Mucohexin nomor 10. Apabila diketahui harga HNA, harga neto apotik plus PPN 803 per tablet untuk Nodrov, kemudian Mucohexin 627 per tablet. Keuntungannya 20%, jasa raciknya 1.500 untuk racikan jasa 2 kali. Berarti untuk harga 803 ini sama 627 ini sudah termasuk PPN. Jadi kalian langsung menghitung saja. Dihitung, jangan lupa dikalikan keuntungannya 25%, kemudian ditotal semua ketemu hasilnya ya. Nanti itu yang harus dibayarkan. Nah, ini berapa harga yang harus dibayar oleh Sofi. Kemudian kasus yang ketiga, yaitu dari Dr. Aziza. Resepnya Depakote sirup nomornya 1. Nah, ini diketahui HNA, harga neto apotiknya Depakote sirup 150.000 dengan indeks jual 1,2. Ini tuh sama dengan keuntungan ya. Keuntungannya 1,2. Kemudian jasa per resepnya 1.000. Kemudian pertanyaannya, hitung berapa harga resep. Jadi kalian menghitung harga resep untuk kasus yang ketiga. Kasus yang keempat. Sama dari dari Apotek Maju Sehat membeli Sunmol ya. Membeli Sunmol sirup 5 flash, masing-masing harganya 11.500 dari PT BSP dengan harga neto apotik. Bila laba yang diinginkan apotik 20% dari harga pokok,
Pertanyaannya, bila Sunmall laku terjual semua, maka total uang yang didapat adalah? Ini silakan dihitung juga. Kemudian kasus selanjutnya sama, menghitung harga jual apotik. Untuk kasus selanjutnya, nih, Anik bekerja sebagai tenaga teknis kefarmasian di Apotik Putri, mendapatkan resep dari dokter spesialis kulit. Harus meracik sediaan salep yang mengandung mentol 3%, campora 3%, dan lanolin sebanyak 10 gram. Pertanyaannya ini, kalian disuruh menghitung atau menghitung yang harus ditimbang dan membuat cara pembuatannya seperti apa, ya. Kemudian kasus selanjutnya, ini Pak Tomo berumur 60 tahun berobat ke dokter spesialis paru dan mendapatkan resep Combifen dengan aturan pakai 4 kali sehari 2 semprot. Sebagai seorang tenaga teknis kefarmasian, apa yang perlu diinformasikan kepada pasien ketika penyerahan obat? Silakan dijelaskan apa saja yang harus diberikan kepada pasien, informasi yang harus diberikan kepada pasien itu harus dijelaskan secara rinci. Kemudian kasus selanjutnya, bila resep di atas yang dibeli hanya obat luarnya saja, maka pada kopi resep keterangan untuk obat tersebut adalah, berarti kalian ini membuat kopi resep, ya. Untuk kasus yang ini membuat kopi resep. Ini untuk kasus selanjutnya yaitu menghitung harga obat. Kemudian ini berikan informasi obat ke pasien sesuai dengan resep di atas. Jelaskan. Ini ya. Kemudian kasus selanjutnya, kalian disuruh menyebutkan dan menjelaskan masing-masing kandungan obat dan ditulis kegunaan obat serta aturan pakainya. Itu saja beberapa kasus yang harus kalian kerjakan, ya. Untuk soft filenya ini nanti saya share ke grup WA. Ini silakan dikerjakan dan batas pengumpulannya sampai hari Jumat jam 9. Jadi silakan dikerjakan di kertas folio. Kemudian kalau sudah difoto dan diupload ke Google Classroom. Jika nanti ada yang ditanyakan atau ada yang masih kurang paham untuk tugasnya, silakan monggo. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf apabila ada salah kata. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.